Di tengah aksi genosida oleh tentara Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza, Indonesia dan sejumlah negara dihadapkan oleh aksi eksodus orang-orang Rohingya. Mereka meninggalkan Myanmar untuk menghindari aksi kekerasan rezim militer yang berkuasa di negeri itu. Sejak pertengahan November hingga pertengahan Desember ini, sedikitnya 1.600 orang Rohingya memasuki beberapa wilayah di Aceh seperti Pidi, Sabang, Aceh Besar, hingga Lok Seumawe. Sayangnya, kedatangan mereka disambut dengan sentimen negatif hingga munculnya hoaks-hoaks bernada kebencian. Hal ini berbeda dengan sambutan yang diperlihatkan oleh masyarakat Aceh sebelum-sebelumnya. Kenapa terjadi perbedaan respon tersebut? Sikap penolakan sebagian masyarakat terhadap para pengungsi Rohingya ini jadi semacam ironi. Sebab beberapa waktu sebelumnya, sebagian masyarakat kita menyuarakan ingin mengadopsi anak-anak Palestina yang menjadi korban kekerasan Israel di Gaza. Padahal jarak mereka lebih jauh ketimbang Rohingya yang di depan mata. Dan mayoritas orang Rohingya adalah Muslim Sunni, sama seperti di Indonesia. Gelombang pengungsi Rohingya pertama kali masuk ke Aceh pada tahun 2009. Saat ini, warga menyebut mereka sebagai manusia perahu. Menurut laporan Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), pada 2021 total terdapat 1,6 juta orang beretnis Rohingya yang mengungsi keluar dari Myanmar. Mereka ditampung oleh sejumlah negara seperti di Bangladesh, ada sekitar 800.000 orang, dan selebihnya tersebar di Malaysia, India, Indonesia, Thailand, dan Nepal. Hingga akhir 2021, lebih dari 13.000 pengungsi dari 51 negara ditampung Indonesia. Dari jumlah itu, pengungsi dari Myanmar cuma sekitar 8%. Puncaknya pada awal 1980-an, pemerintah Myanmar secara resmi menyatakan bahwa Rohingya bukanlah etnis yang diakui di negara itu. Karena itu, PBB menyatakan Rohingya sebagai salah satu minoritas yang paling teraniaya di dunia. Mereka tidak mendapatkan hak dasar untuk hidup seperti pangan, sandang, papan, apalagi untuk kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Hak hidup merupakan hak asasi manusia, sehingga pengungsi Rohingya berhak untuk mempertahankan hidup mereka. Hadirnya pengungsi Rohingya ke Indonesia merupakan perjuangan mereka untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, sekalipun Indonesia belum meratifikasi konvensi terkait pengungsi, dengan pertimbangan kemanusiaan tetap menampung mereka untuk sementara. Terkait isu perdagangan manusia di balik kedatangan para pengungsi Rohingya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah bertemu dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, Filippo Grandi. Menlu Retno mendesak UNHCR agar menerima resettlement agar beban tidak bergeser ke negara lain seperti Indonesia.